Halo, kembali lagi dengan kami hari ini untuk membahas mengenai komponen tahap CIPP atau model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua setelah sebelumnya di pertemuan ke-1 kita mempelajari mengenai pengertian, tujuan, hingga kelebihan dan kelemahan dari CIPP. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen di dalam tahap CIPP. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada komponen evaluasi konteks atau context evaluation, yaitu bentuk evaluasi yang lebih fokus kepada identifikasi kekuatan organisasi, kelemahan organisasi, dan pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Sehingga kita dapat mencari solusi nih pada permasalahan yang ada, menguji kesesuaian program juga dengan kebutuhan si pengguna. Kalau gitu, apa sih tujuan dari evaluasi konteks ini? Nah, jadi komponen evaluasi konteks ini memiliki tujuan untuk menilai seluruh keadaan dari organisasi dan juga mengidentifikasi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Selain itu, evaluasi konteks ini pun juga punya tujuan buat menilai nih, apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang menjadi sasaran organisasi. Yang kedua adalah evaluasi proses atau proses evaluation. Nah, jadi komponen ini tuh sebetulnya berfokus pada sumber-sumber yang tersedia, baik guru bimbingan konseling ataupun material, strategi solusi, relevansi desain prosedur, kepraktisan dan biaya. Kemudian, komponen ini bisa dibandingkan dengan mengunjungi program yang telah berhasil atau berdasarkan ahli, supaya kita bisa membuat perbandingan nih dan juga bisa mereferensikan dari program-program yang telah berhasil sebelumnya. Sebetulnya, komponen evaluasi input ini sangat berkaitan erat ya dengan penilaian terhadap sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sedangkan tujuannya sendiri yakni untuk mengidentifikasi dan menelaah kapabilitas sistem supaya sistemnya lebih efektif. Komponen selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi input atau input evaluation. Nah, jadi komponen ini itu berfokus pada pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan dan melibatkan pemberian feedback apabila terdapat kendala dalam menjalani program. Nah, evaluasi proses ini pada dasarnya dapat meninjau kembali rencana organisasi beserta evaluasi-evaluasi terdahulu supaya bisa dimonitoring lagi nih apakah berhasil programnya. Lalu sedangkan tujuannya sendiri, yang pertama ada memberikan masukan untuk penyedia program, yang kedua bisa menilai secara periodik seberapa jauh sih pemahaman para partisipan terhadap program, lalu juga memberikan catatan tentang perbandingan program dengan tujuan awal. Kemudian komponen keempat atau yang terakhir yaitu komponen evaluasi produk. Jadi, evaluasi produk ini merupakan salah satu komponen yang berfokus pada membuat definisi operasional dan mengukur kriteria objektif melalui pengumpulan penilaian dari pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari komponen evaluasi produk sendiri adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai hasil pencapaian dari suatu program, supaya penyedia program ini dapat menentukan apakah program ini perlu dilanjutkan, diulang, atau dikembangkan di tempat-tempat lain, atau malah sebaliknya dihentikan. Itu dia keempat komponen tahapan dari CIPP. Terima kasih banyak telah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa lagi.